Baik ibu-ibu semuanya, masih semangat ibu-ibu? Masih semangat untuk Pak. menggugah semangat kita ya, karena kita memang akan lanjut ke langkah yang ke-6 ya Bu. Ya. Mari kita tepuk P2K2 dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya masih ingat tepuk P2K2? Masih. Ayo semuanya kita tepuk P2K2. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan keluarga. Iya, terima kasih ibu-ibu. Sebelum dilanjut, perkenalkan nama saya Chandri Irawan. Kita akan membahas lanjutan masih di modul kesehatan dan gizi ya Bu. Masih di sesi 8 yaitu tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah yang ke-6 ya Bu, yaitu tentang memastikan ibu dan bayi mendapat layanan jaminan kesehatan nasional ya Bu. Nah, ibu-ibu di sini sudah ada yang memiliki pengalaman melahirkan barangkali? Ada yang sudah berpengalaman melahirkan? Saya sudah Pak. Ibu Ipit sudah? Ya. Oh, iya. Nah, berapa besar biayanya Bu? Barangkali. Kalau ke bidan mah ya sebetulnya gratis ya. Gratis. Cuman ada istilah mah uang sebagai uang terima kasih lah. gitu. Itu Ya. sebesar 900.000. 900.000. Kalau di rumah sakit ada yang punya pengalaman melahirkan di rumah sakit Saya barangkali? juga pernah Di rumah Pak, sakit pernah juga. Karena Berapa anak itu? saya Bu? 3 Bu Pak. Oh, 3. Iya. Oh iya. Yang Saudara 2 di juga ya? bidan, yang 1 di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Kalau yang dari rumah sakit karena saya punya BPJS ya. Oh gitu. Itu jadi gratis tis. Jadi gratis gitu. Iya. Kalau nggak pakai BPJS, ibu tahu nggak biaya berapa biasanya? Kurang tahu ya Pak. Kurang tahu gitu. Ada lagi di sini ada yang pengalaman lagi mengeluarkan biaya gitu untuk melahirkan? Ibu Siti? Mungkin ya Pak, kalau misalkan tidak menggunakan BPJS ya di sekitaran belasan juta. Kalau misalkan itu disesar seperti itu. Ya. Kalau misalkan normal mungkin kena 6 jutaan mungkin 6 juta, seperti oh itu, Pak. lumayan Ya. besar aja Bu. Nah baik ibu-ibu ya, jadi Bu, ibu-ibu sebagai penerima bantuan PKH, ibu-ibu juga berhak mendapat jaminan kesehatan nasional ya Bu, atau disingkat JKN. Nah dengan pemberian Kartu Indonesia Sehat atau KIS, nah ibu-ibu juga nanti untuk biaya melahirkan juga bisa gratis ya Bu. Nah, Ya, Pak. ibu tahu nggak kartu BPJS KIS yang seperti apa? Oh, hijau Pak, yang hijau. Ya betul ya Bu, yang seperti ini ya Bu. Oh iya, Nah, yang ya seperti saya ini punya Pak, saya Ada punya. Nah ada kartu Indonesia Sehat ya Bu. Misalnya ada kartu Indonesia Sehat, ada lambang Garuda di sini, terus ada namanya BPJS Kesehatan ya Bu. Nah di sini juga di balik kartunya ada nomor kartu ya Bu. Ada nama, ada alamat, ada tanggal lahir, NIK, dan fasilitas kesehatan tingkat 1 seperti itu. Nah, di sini ada yang sudah memiliki kartu dan ada yang belum memiliki kartu. Barangkali ibu-ibu ada yang belum memiliki kartu KIS-nya? Ada di sini? Alhamdulillah sudah Sudah Pak. semua, ya. Iya. Ya. Nah, di sini saya akan putarkan film ya Bu, putarkan film. Barangkali di sini ibu-ibu, bapak-bapak, KPM semuanya ada yang belum memiliki kartu KIS. Nanti bisa dilihat tahapannya mengajukan kartu KIS ya, gitu. Mari kita lihat film di sini ya, ibu-ibu semuanya. Kita patut bersyukur bahwa mulai 1 Januari 2014, negara kita sudah punya sistem jaminan kesehatan nasional atau JKN. Melalui JKN, pemeliharaan kesehatan kita terjamin. Bila sudah menjadi peserta JKN, kita cukup menunjukkan kartu peserta saat berobat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tetapi tentu saja ada prosedur dan batasannya. Pertama-tama, kita terlebih dahulu harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, klinik swasta atau klinik TNI Polri yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau Badan
penyelenggara jaminan sosial kesehatan. Ingat, kita harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu. Jangan langsung ke rumah sakit kecuali dalam kondisi darurat. Di fasilitas kesehatan tingkat pertama ini, kita bisa mendapat pelayanan sebagai berikut. 1. Kita bisa memeriksakan diri, mendapat pengobatan atau melakukan konsultasi medis. Kedua, kita bisa mendapat tindakan medis. Ketiga, kita bisa mendapat transfusi darah sesuai kebutuhan medis. Keempat, kita bisa menjalani rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis. Kelima, kita bisa mendapat pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama. Kita akan dirujuk ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan apabila kita memerlukan tindakan lebih lanjut. Layanan yang bisa didapat di rumah sakit adalah sebagai berikut. Pertama, kita bisa memeriksakan diri, dapat pengobatan atau melakukan konsultasi medis dengan dokter spesialis. Kedua, kita bisa mendapat tindakan medis oleh dokter spesialis sesuai dengan indikasi medis. Ketiga, kita bisa pula mendapat rehabilitasi medis serta transfusi darah. Keempat, bagi yang harus rawat inap, kita bisa mendapat pelayanan di ruang non-intensif maupun di ruang intensif. Tentunya ada pelayanan kesehatan yang tidak dijamin JKN antara lain pelayanan kesehatan tidak sesuai prosedur, pelayanan kesehatan di fasilitas yang tidak bekerja sama dengan BPJS, pelayanan kesehatan di luar negeri, pelayanan kesehatan untuk mendapatkan keturunan, pelayanan kesehatan untuk tujuan kecantikan, gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat dan atau alkohol, pengobatan alternatif. Ingat, beberapa contoh kasus tersebut tidak dijamin JKN. Seluruh rakyat Indonesia wajib ikut program JKN sebagai wujud kepedulian sosial dalam bentuk gotong royong untuk membiayai pemeliharaan kesehatan. Pendaftaran dimulai pada 1 Januari 2014. 5 kelompok berikut ini otomatis menjadi peserta JKN. 1. Anggota TNI dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan beserta anggota keluarganya. 2. Anggota Polri dan PNS di lingkungan Polri beserta anggota keluarganya. 3. Peserta ASKES yakni semua pegawai negeri sipil di Indonesia beserta anggota keluarganya. 4. Peserta JPK Jamsostek beserta anggota keluarganya. 5. Para penerima bantuan iuran atau PBI. Peserta di luar kelompok tadi yaitu pegawai swasta lainnya, pekerja bukan penerima upah dan bukan bekerja, dapat mendaftarkan diri di kantor BPJS Kesehatan terdekat baik secara perorangan maupun kelompok. Caranya, isi formulir registrasi, BPJS Kesehatan akan memberi Anda nomor virtual account. Lalu, lakukanlah pembayaran ke salah satu bank yaitu BNI 46 atau BRI atau Bank Mandiri dengan mempergunakan virtual account tersebut. Setelah membayar, serahkan bukti bayar ke kantor BPJS Kesehatan tempat mendaftar untuk mendapat kartu peserta JKN. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang sudah terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran atau PBI, iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Saat mendaftar ada 3 kategori iuran JKN yang bisa dipilih. Pertama, iuran Rp59.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 1. Kedua, iuran Rp42.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 2. Ketiga, iuran Rp25.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 3. Untuk syarat pendaftaran, 1. Isi formulir pendaftaran yang tersedia di kantor BPJS Kesehatan. 2. Sertakan fotokopi bukti identitas bisa KTP, SIM atau paspor dan kartu keluarga. Ketiga, pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Untuk sementara, kartu peserta ASKES, Jamkesmas, dan JPK Jamsostek yang lama semua masih berlaku. Nah, mudah kan cara mendaftarnya? Apabila Anda merasa belum jelas soal jaminan kesehatan nasional, manfaatnya, cara mendaftarnya, carilah informasi lebih lanjut di situs www.jkn.kemkes.go.id atau telepon layanan Halo Kemkes di 500 567 atau Halo Askes di 500 400 atau datangi kantor BPJS Kesehatan terdekat. Segeralah daftarkan diri dan keluarga Anda menjadi peserta JKN. Jangan tunda lagi, sebab sakit bisa datang kapan saja. Nah, seperti itu ya, Bu. Nah, sekarang ibu-ibu semuanya lihat di sini ya, Bu. Ini ada flip chart tentang bagaimana cara mendaftarkan untuk pembuatan kartu BPJS KIS PBI ini.
Nah, mari kita baca sama-sama ya ibu-ibu. Ibu Iya, Pak. kelihatan di sini semuanya. Kelihatan, Ya. Pak. Nah, Bu, 1, 2, 3. Daftarkan keluarga menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Nah, cara pembuatan kartu BPJS PBI yang pertama, yuk Bu, kita bareng-bareng lagi. Dokumen yang harus disiapkan. 1. KK dan KTP seluruh anggota keluarga, fotokopi. Yang kedua, syarat keterangan tidak mampu dari RT dan kelurahan. Lanjut Bu. Meminta surat pengantar pembuatan kartu BPJS PBI ke Puskesmas. Lanjut. Tidak butuh rekening bank. Terus yang kedua, pergi ke kantor BPJS Kesehatan. Terus yang ketiga, kartu BPJS Anda jadi. Nah, jadi seperti itu ya ibu-ibu. Iya, Ya, Pak. Pak. Nah, kalau tidak mengerti, PBI itu adalah penerima bantuan iuran ya Bu. Jadi ibu-ibu peserta PKH itu harus mempunyai kartu BPJS Kesehatan yang PBI ya Bu. Gitu. Iya. Yang penerima bantuan iuran dari pemerintah. Jadi gratis seperti itu ya Bu. Baik, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang telah menyimak paparan dari saya. Nanti dilanjut oleh rekan saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih.